Selamat malam. Hari ini saya akan memberikan sekilas informasi terkait dengan mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan untuk program Profesi Akuntansi atau PPAK, di mana yang akan kita bahas itu adalah tentang kasus Britney's Boutique. Jadi dalam case ini atau kasus ini kita akan belajar bagaimana sih menyusun anggaran, kemudian kita juga akan melakukan perhitungan atau melakukan analisis CVV. Jadi menghitung titik impas, ya, cost volume profit analysis. Jadi di sini kita akan mencoba memahami bagaimana sih cara mengelola keuangan untuk bisnis yang baru dimulai gitu ya. Jadi untuk kasus Britney's Boutique ini saya ambil dari sebuah artikel di Journal of Accounting Education dengan penulisnya itu adalah Stoops, Bryans, Edison, dan Rees tahun 2017 dengan judul Britney's Boutique Tailoring a Budget for Function as well as Fashion. Jadi dengan membuat case ini harapannya kita semua tahu bagaimana sih sulitnya memulai bisnis gitu ya. Jadi ada tantangan tersendiri dalam memulai bisnis, khususnya tantangan yang sifatnya yang apa ya, terkait dengan keuangan. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana menyusun laporan dengan menggunakan format margin kontribusi atau yang biasa kita kenal dengan metode variable costing. Kemudian kita akan melakukan analisis cost volume profit, yaitu dalam rangka menghitung titik impasnya. Kemudian kita juga akan mencoba menyusun anggaran kas untuk 3 bulan pertama untuk butik perusahaan ini. Kemudian berdasarkan apa yang kita susun sebelumnya, kita memberikan rekomendasi. Jadi hasil analisis yang sudah kita lakukan, kemudian kita membuat rekomendasi ke pemilik butik. Jadi ini adalah gambaran dari Britney's Boutique. Jadi Britney's Boutique ini adalah sebuah usaha fashion, jadi retail fashion. Jadi dia menjualnya retail, di mana dia fokus pada pakaian yang eksklusif, ya sesuai namanya yaitu butik. Nah, modal bisnisnya dia menjual produknya di toko yang apa ya, fisik, jadi bukan online gitu ya. Jadi dia menjualnya ada sebuah toko dan dia memberikan layanan yang sifatnya personal. Investasi awal dari British Boutique itu adalah $25.000 yang berasal dari modal sendiri. Kemudian dia juga membuat pinjaman bank dengan nilai pinjaman yaitu $50.000. Adapun tujuan didirikannya Britney's Boutique ini adalah bagaimana perusahaan atau butik ini ingin memberikan pengalaman belanja yang unik ke konsumennya dengan menyajikan produk-produk yang berkualitas tinggi. Nah, adapun masalah utama yang dihadapi oleh Britney's Boutique ini adalah mereka mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan, mencakup penjualannya, memanage penjualan, pembelian, pengeluaran, dan juga mengenai pengelolaan kasnya. Kemudian mereka juga memiliki masalah ketidakpastian berapa sih stok atau persediaan yang harus dibeli. Kemudian juga mereka harus mengelola biaya operasionalnya seperti biaya gaji, kemudian biaya sewa. Kemudian mereka sendiri belum mengetahui keuntungan bisnisnya seperti apa, kebutuhan anggaran kasnya seperti apa untuk memastikan likuiditas perusahaan berjalan lancar. Kemudian yang terakhir itu adalah yang mencakup keseluruhan, itu adalah kurangnya pemahaman tentang akuntansi manajerial. Nah, untuk menyelesaikan kasus Britney ini, yang harus dikerjakan step by step-nya, yang pertama kita menyusun terlebih dahulu laporan keuangan atau laba rugi dengan menggunakan metode variable costing, yaitu dengan format margin kontribusi. Jadi bukan laporan keuangan versi full costing yang biasa kita buat ketika menyusun laporan keuangan untuk apa ya, untuk eksternal. Jadi ini adalah laporan untuk internal. Jadi dengan metode variable costing. Kemudian melakukan analisis CVV. Ketiga, kita harus menyusun anggaran kas, kemudian menganalisis dan membuat rekomendasi. Itu tahapan penyelesaian kasusnya. Nah, yang pertama, tugas adik-adik adalah menyusun laporan
dengan format margin kontribusi atau contribution margin. Jadi data yang diperlukan, siapkan data penjualannya, kemudian biaya-biaya variabelnya, kemudian biaya tetapnya berapa. Nah, rumus-rumus yang digunakan dalam penyusunan ini, yang pertama, jangan lupa margin kontribusi itu dihitung dengan cara penjualan dikurangi biaya variabel. Jadi dalam laporan format margin kontribusi yang ditulis pertama itu adalah penjualan, kemudian yang ditulis di baris keduanya itu adalah biaya variabel. Nah, hasilnya itu adalah margin kontribusi. Nah, rasio margin kontribusi itu dihitung dengan cara berapa margin kontribusi yang sudah dihitung sebelumnya nanti dibagi dengan penjualan. Nah, sekarang silakan dihitung margin kontribusi untuk November, Desember, dan Januari. Nah, setelah itu dicari berapa margin kontribusi untuk kuartal pertama. Nah, setelah itu kita bisa melakukan analisis CVV. Jadi berdasarkan laporan margin kontribusi yang telah kita buat sebelumnya, kita bisa melakukan analisis titik impas. Jadi rumus titik impas sendiri, biaya tetap totalnya berapa dibagi rasio margin kontribusi. Jadi total biaya tetap tadi sudah ada di laporan margin kontribusi tadi, kemudian rasio margin kontribusi juga sudah kita hitung di sana ya. Kemudian kita juga mencari tahu berapa sih margin keamanannya. Jadi seberapa aman sih perusahaan itu dalam kondisi yang ditetapkan atau di anggaran agar jangan sampai dia merugi. Nah, kemudian berikutnya yang adik-adik harus lakukan yaitu menyusun anggaran kas. Jadi di sana kita cari jadwal penerimaan kasnya bagaimana. Jadi berdasarkan mungkin pengalaman sebelumnya gitu ya, di soal biasanya disampaikan berapa persen yang biasanya bayarnya cash, berapa persen yang bayarnya kredit, kemudian pembelian persediaan. Jadi disesuaikan dengan estimasi penjualan bulan berikutnya. Nah, kemudian bagaimana pembayaran kas untuk pembelian persediaan? Karena biasanya kalau perusahaan mereka berbelanja tidak langsung cash, tapi mereka dalam tanda petik ngebon gitu ya. Jadi dicicil bayarnya. Jadi di sini 75% dibayar di bulan pembelian, jadi saat membelinya. 25% atau sisanya itu dibayar di bulan berikutnya. Nah, kemudian untuk rekomendasi yang dapat sekiranya disampaikan, jadi dalam hal pengelolaan keuangan, adik-adik gunakanlah margin kontribusi itu untuk menentukan tingkat keuntungan. Kemudian merekomendasikan bagaimana mempertahankan likuiditas berdasarkan anggaran kas yang disusun. Kemudian untuk persediaan, kita minta mereka mengatur pembelian sesuai dengan proyeksi penjualan dan untuk analisis keuangan menggunakan titik impas atau CVV analysis untuk memahami risiko dan peluang dari yang ada di depan. Nah, jadi kesimpulannya nanti dari kasus ini Britney's Boutique itu merupakan suatu peluang bisnis yang di mana mereka itu memiliki tantangan operasional yang benar-benar operasionalnya itu sangat menantang gitu ya karena dia harus memikirkan juga tidak hanya sekedar menjual produk tapi bagaimana mengelola keuangan terkait penjualan produknya mulai dari membeli kemudian menjual sampai mengelola kasnya. Nah, di sini akuntansi manajemen atau akuntansi manajerial itu membantu perusahaan mendesain strategi untuk memastikan bisnisnya berlanjut. Jadi jangan sampai di tengah jalan stop entah karena likuiditasnya yang macet dan seterusnya. Jadi di sini peran kita di sini ya. Nah, di sini adik-adik harapannya nanti setelah selesai mengerjakan kasus ini, laporan adik-adik sudah fasih menyusun laporan, tidak hanya laporan keuangan eksternal, tapi untuk yang sifatnya internal, yaitu dengan model margin kontribusi atau kita sering bilang variable costing, bisa menyusun anggaran dan bisa memberikan rekomendasi yang relate dengan praktek. Itu saja pengantar dari saya untuk pembuatan kasus Britney's Boutique untuk perkuliahan tatap muka ke-11. Selamat mencoba untuk membuat kasus ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri.